Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas satu soal UTBK SNBT tentang penalaran matematika. Soalnya seperti ini. Sebuah benda bergerak sepanjang S meter dalam waktu T detik dengan percepatan A sama dengan 12T dikurang 8. Pada saat T sama dengan 1 detik, jarak yang ditempuh 26 meter. Dan saat T sama dengan 2 detik, jarak yang ditempuh itu 22 meter. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 34 meter adalah. Jadi, karena pada soal dikasih tahu persamaan percepatan, sedangkan yang kita butuhkan itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak ya. Jarak ini adalah posisi gitu ya, posisi bendanya. Maka kita akan ubah dulu persamaan percepatan itu menjadi persamaan posisi atau jarak. Nah, kita ingat lagi konsep bahwa ketika kita punya persamaan posisi atau ST, nah, ketika persamaan posisi ini dia diturunkan, dia akan menghasilkan kecepatan atau VT. Nah, kemudian ketika persamaan kecepatan ini diturunkan lagi, dia akan menghasilkan percepatan. Nah, sekarang kita ada di tahapan yang ketiga ini. Persamaan yang diberikan itu adalah percepatan. Nah, berarti kita akan mengubah persamaan percepatan ini menjadi persamaan posisi. Kalau tadi dari posisi ke percepatan, itu kita menggunakan turunan, maka ketika kita ingin mengubah percepatan menjadi posisi, berarti kita akan menggunakan integral. Oke. Jadi sesuai yang diinformasikan di soal bahwa persamaan percepatannya itu adalah 12T dikurang 8, maka kita akan turunkan. Maka kita akan integralkan maksudnya. Kita akan integralkan persamaan percepatan ini agar kita mendapatkan persamaan kecepatan. Maka kita akan dapatkan VT itu sama dengan kita integralkan. Ini menjadi 12/2 T pangkat 2 dikurang 8T. Oke, ditambah dengan konstanta. Kita akan berikan simbol 1 di sini. Karena kita akan melakukan integral sekali lagi, berarti kita akan mendapatkan 2 konstanta. Oke, sehingga VT-nya itu adalah 12 dibagi 2 itu 6. 6T kuadrat dikurang 8T ditambah C1. Konstanta yang pertama. Nah, kita baru di tahapan kecepatan. Nah, untuk mendapatkan persamaan posisi berarti kita harus integralkan sekali lagi. Maka untuk kita akan integralkan VT ini sehingga dia akan menjadi persamaan posisi. Ini kita integralkan menjadi 6/3 T pangkat 3 dikurang 8/2 T pangkat 2 ditambah C1. Nah, C1 ini adalah konstanta. Konstanta itu merupakan bilangan bulat ya. Nah, seandainya di sini adalah bilangan bulat, ketika bilangan bulat diintegralkan maka dia akan bertambah T di sini ya. Oke. Kemudian ditambah lagi dengan konstanta kedua yang akan kita simbolkan dengan C2. Maka persamaan untuk posisi itu adalah 6/3 itu 2. 2T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 ditambah dengan C1T. Oke, ditambah dengan C2. Oke, kita sudah dapatkan persamaan posisinya. Nah, sekarang kita akan substitusi apa yang lagi yang diketahui pada soal. Pada saat T sama dengan 1 detik ya. Pada saat T sama dengan 1 detik, berarti kita akan substitusi T-nya itu adalah 1. 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah C1 dikali 1 ditambah C2. Nah, pada saat T sama dengan 1 detik tadi, jarak yang ditempuh itu adalah 26 meter ya. 26. Maka di sini menjadi 26 sama dengan 2 dikurang 4 ditambah C1 tambah C2. Sehingga ini menjadi 26. Oke, 2 dikurang 4 itu adalah negatif 2 ya. Negatif 2. Negatif 2 kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri menjadi positif 2. Sama dengan C1 tambah C2. Berarti C1 tambah C2 itu sama dengan 28. Ini merupakan persamaan yang pertama. Oke, kita lanjut. Untuk S sama dengan 2 detik. Oke, kita lihat dulu soalnya. Untuk T sama dengan 2 detik, jarak yang ditempuh adalah 22 meter. Berarti kita substitusi lagi. Sini 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 pangkat 2 ditambah C1 dikali T-nya menjadi 2 ya.
ditambah dengan C2. Pada saat T sama dengan 2 detik tadi, jarak yang ditempuh adalah 22 meter. Oke, berarti di sini 22 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 16, dikurang 2 pangkat 2 itu 4, oke 4 kali 4 itu 16, ditambah C1 kali 2 adalah 2C1 ditambah dengan C2. Oke, ini 0 ya, 16 kurang 16 itu 0, berarti yang tersisa adalah 2C1 tambah C2 itu sama dengan 22. Maka kita sudah dapatkan persamaan yang kedua. Oke, berarti kita tinggal lakukan eliminasi ya. C1 tambah C2 itu sama dengan 28, kemudian 2C1 ditambah C2 itu sama dengan 22. Langsung saja kita kurangkan karena ada di sini C2 yang memiliki koefisien yang sama. Kita kurangkan sehingga C2 dengan C2 akan habis ya, 0 ya. C1 dikurang 2C1 itu menjadi negatif C1 sama dengan 28 dikurang 22 itu 6. Maka kita dapatkan C1-nya sama dengan negatif 6. Oke. Kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. C1 tambah C2 sama dengan 28. C1-nya negatif 6. Berarti C2-nya sama dengan 28 ditambah. Oke, 28 ditambah 6 sama dengan 34. Berarti kita sudah dapatkan C2-nya dan C1-nya. Maka kita bisa kembali teman-teman ke persamaan posisi kita di mana ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 ditambah C1T ditambah C2. Oke, maka kita akan melengkapi persamaan ini. ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 ditambah C1-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu negatif 6. Berarti kita hapus tanda positif, kita akan tuliskan negatif 6T ditambah konstanta yang kedua itu adalah 34. Oke, maka kita sudah dapatkan persamaan lengkap, persamaan posisi yang lengkap. Nah, sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 34 meter adalah, oke, maka kita langsung bisa kerjakan. Jaraknya adalah 34 meter katanya ya, 34 meter. Oke, sama dengan, karena kita juga punya 34 di sini, maka kita tinggal pindah ruas, 34 dikurang 34 sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 dikurang 6T. Oke, ini menjadi 0 sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 dikurang 6T. Saya akan sederhanakan persamaan ini, itu menjadi, saya akan keluarkan 2T. 2T saya akan keluarkan, buka kurung. Oke, T kuadrat, karena ini T pangkat 3 ya, maka di sini T kuadrat, dikurang 2T, kemudian dia dikurang 3, sama dengan 0. Oke, sama-sama kita bagi dengan 2T, sama-sama kita bagi dengan 2T. Oke, ini menjadi habis, 0 dibagi 2T menjadi 0. Berarti yang tersisa adalah T kuadrat dikurang 2T dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan faktorisasi terhadap persamaan kuadrat ini. Oke, sehingga ini menjadi T dikurang 3, T kurang 3, dan T positif 1. Oke, sehingga kita dapatkan dua jenis nilai T di sini, di mana T sama dengan positif 3 atau T sama dengan negatif 1. Karena kita berbicara tentang konteks waktu ya, waktu dalam detik, maka tentunya T yang memenuhi adalah positif 3, karena waktu tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga untuk mencapai jarak 34 meter, kita memerlukan waktu sama dengan 3 detik. Jadi jawabannya adalah A. Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa memahami konsep ini dengan baik. Terima kasih.